Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi. Semoga para pembelajar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contoh peristiwa anabolisme adalah fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Pada kesempatan ini kita fokus akan mempelajari tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan pengubahan zat-zat organik yang dilakukan oleh tumbuhan di dalam klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Proses tersebut menghasilkan karbohidrat dan produk samping yang berupa oksigen. Tahap reaksinya dapat dibedakan menjadi reaksi terang dan gelap. Secara garis besar persamaannya adalah CO2 dengan H2O akan diubah menjadi C6H12O6 dengan menghasilkan oksigen. Proses reaksi terang terjadi jika ada cahaya. Cahaya yang berperan adalah cahaya tampak. Dan yang paling efektif diserap oleh klorofil adalah cahaya merah dan biru. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Pada membran tersebut terdapat fotosistem. Fotosistem yang terlibat dalam reaksi terang adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau disebut juga dengan P700 mengandung klorofil A, menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 atau disebut juga dengan P680 mengandung klorofil A, energi cahaya yang paling kuat diserap adalah yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Pigmen-pigmen yang terdapat dalam fotosistem berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Energi digunakan oleh pusat reaksi, dalam hal ini klorofil A, untuk melepaskan elektronnya. Ada dua macam aliran elektron dalam reaksi terang, yaitu aliran siklik dan aliran non-siklik. Nah, pada jalur elektron siklik, elektron yang dilepas oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh aseptor elektron. Kemudian elektron diteruskan ke sistem ferredoksin. Dari ferredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom. Kemudian dari sitokrom kembali ke fotosistem 1. Nah, karena elektron tadi berasal dari fotosistem 1 dan kembali lagi ke fotosistem 1, maka disebut dengan jalur elektron siklik. Pada jalur elektron siklik menghasilkan ATP. Kemudian jalur elektron non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tadi ditangkap oleh klorofil, kemudian digunakan untuk memecah molekul air. Prosesnya disebut fotolisis. Nah, elektron yang sudah dilepaskan dari fotolisis diteruskan menuju ke aseptor elektron. Dari aseptor elektron, elektron diteruskan ke sistem transport elektron, antara lain pada plastokoinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Pada proses ini juga terbentuk ATP. Dari elektron tersebut akhirnya diterima oleh fotosistem 1. Nah, pada saat yang bersamaan fotosistem 1
juga menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron diteruskan ke aseptor elektron. Dari aseptor elektron, elektron diteruskan ke sistem transport elektron atau ferredoxin. Elektron ditangkap oleh NADP. Ion H+ dari fotolisis kemudian diikat oleh NADP membentuk NADPH. Kemudian untuk reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Kelvin berlangsung dalam stroma tanpa ada cahaya. Terjadi dalam 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi yaitu terjadi proses pengikatan CO2 oleh ribolusa bifosfat atau RUBP dengan dibantu enzim RUBP membentuk fosfogliserat. Reaksinya di CO2 berikatan dengan RUBP dibantu oleh enzim RUBP membentuk fosfogliserat. Reduksi fosfogliserat dengan penambahan gugus fosfat dari ATP diubah menjadi difosfogliserat. NADPH mereduksi difosfogliserat menjadi fosfogliserat. Dari tadi PGA berubah menjadi DPGA, kemudian berubah menjadi PGAL. Nah, pada tumbuhan berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, ya, tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan C3, C4, dan CAM. C3, bila siklus Kelvin terjadi di sel-sel mesofil. Contoh tumbuhannya misalkan gandum, padi, bayam, kangkung, dan gimnosperme. Reaksinya CO2 berikatan dengan RUBP membentuk PGA. Tanaman C4. Pada tanaman ini asam malat berada dalam sel mesofil. Patinya dihasilkan di seludang berkas pembuluh. Contohnya C4 tanamannya adalah jagung, tebu, sorghum. Ya, reaksinya pada tanaman CAM, fiksasi CO2 terjadi malam hari. Kemudian disimpan dalam bentuk asam organik. Baru pada siang hari, asam organik dan CO2 difiksasi oleh RUBP untuk membentuk padi. Reaksinya, ya, pada malam hari itu terjadi ketika stomata dalam keadaan membuka, sedangkan pada siang hari terjadi ketika stomata menutup. Demikian para pembelajar yang sudah kita pelajari di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.